Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, jumpa lagi dengan saya Lasmedi Afwan. Di video kali ini kita akan membahas mengenai transformasi ERD ke basis data relasional. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu ERD, bagaimana caranya kita mengembangkan sebuah ERD, dan perangkat lunak apa yang bisa kita gunakan dalam menggambarkan ERD pada perancangan basis datanya kita. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk mentransformasikan ERD yang sudah kita kembangkan menjadi skema atau tabel pada basis data relasionalnya kita. Kemarin kita sudah membahas atau merancang sebuah ERD terkait dengan basis data akademik. Jadi misalnya yang pertama adalah kita akan mentransformasikan atau memetakan sebuah entitas yang memiliki beberapa atribut. Misal, entitas mahasiswa, di mana entitas tersebut terdapat atribut identitas NIM, kemudian nama mahasiswa, kemudian alamat. Maka ketika kita transformasikan menjadi sebuah tabel, ya. Jadi pada atribut identitas NIM itu kita turunkan menjadi sebuah kolom atau field dengan nama NIM. Jadi sama atributnya NIM, maka dia akan jadi kolom NIM. Kemudian atribut nama mahasiswa akan jadi nama mahasiswa. Kemudian atribut alamat akan jadi kolom atau field alamat. Sedangkan entitas ketika sudah ditransformasikan kita tidak menyebutnya sebagai sebuah entitas lagi, akan tetapi kita menyebutnya sebagai tabel atau relasi. Jadi kalau misalnya dia entitas mahasiswa, maka akan menjadi tabel atau relasi mahasiswa. Ini untuk transformasi yang pertama. Selanjutnya, bagaimana caranya kalau memetakan entitas yang memiliki atribut komposit? Kita sudah paham apa itu atribut komposit. Jadi misalnya di sini alamat itu merupakan atribut komposit, di mana sebuah alamat itu bisa terdiri dari atribut jalan, kota, kode pos, dan lain sebagainya. Maka ketika proses transformasi, atribut alamat ini kita akan transformasi, jadi menjadi atribut NIM, itu akan menjadi kolom atau field NIM, kemudian nama mahasiswa sama, itu akan menjadi kolom mahasiswa. Tetapi untuk alamat kita tidak menuliskan sebagai kolom alamat, akan tetapi kita langsung menuliskan kolom jalan, kolom kota atau field kota, kolom kode pos atau field kode pos, kemudian entitasnya kita beri nama tabel atau relasi mahasiswa. Nah, ini yang kedua. Jadi mentransformasikan ketika sebuah entitas itu memiliki atribut komposit. Yang ketiga, yaitu bagaimana caranya memetakan jika entitas atau sebuah entitas itu memiliki atribut bernilai ganda atau multi-value atribut. Jadi misalnya di sini pada entitas dosen kita punya atribut multi-value yaitu skill. Karena satu orang dosen itu bisa memiliki skill misalnya mengajar, kemudian programming, kemudian networking, dan lain sebagainya. Maka ketika kita transformasikan untuk atribut NIDN atau atribut identitas NIDN itu akan menjadi kolom NIDN dengan sebutan sebagai primary key-nya, kemudian nama dosen akan turun sebagai kolom nama dosen, alamat dosen akan jadi alamat dosen sendiri, kemudian ini menjadi tabel atau relasi dosen. Lantas bagaimana dengan atribut skill? Maka atribut skill ini akan menjadi tabel tersendiri. Jadi atribut identitas NIDN tadi turun kembali menjadi kolom atau field NIDN sebagai primary key-nya, kemudian skill juga turun sebagai sebuah kolom dan kita beri nama tabel skill dosen, di mana NIDN pada tabel skill dosen ini atau relasi dosen ini, skill dosen ini mengacu pada tabel dosen untuk kolom NIDN. Nah, pada skill dosen, NIDN dan skill ini sebagai primary key-nya. Jadi primary key-nya tersusun atas dua
kolom, yaitu NIDN dan skill. Ini kalau misalnya kita memiliki entitas yang bernilai ganda atau multi-value atribut. Selanjutnya, bagaimana caranya mentransformasikan atau memetakan jika sebuah entitas atau dua entitas itu memiliki kardinalitas. Kita sudah belajar mengenai kardinalitas di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya. Misal di sini ada hubungan one to many, di mana misalnya entitas satu prodi dan entitas mahasiswa, satu prodi itu bisa memiliki lebih dari satu mahasiswa, bahkan ada yang tidak memiliki mahasiswa, atau sebaliknya satu mahasiswa hanya berada di satu prodi. Hubungannya adalah one to many. Jadi untuk entitas prodi itu kita turunkan, kita transformasi menjadi kode prodi sebagai primary key-nya, kemudian nama prodi, kemudian ini kita sebut sebagai tabel atau relasi prodi. Kemudian untuk mahasiswa, sama, kita turunkan sebagai kolom name, nama mahasiswa, kemudian karena pada mahasiswa ini sebagai kardinalitas many-nya, maka kode prodi yang ada di entitas atau di kardinalitas one-nya itu akan menjadi foreign key atau kunci asing yang mengacu pada kunci utama kepada tabel utamanya, yaitu tabel prodi. Nah, ini kita sebut sebagai tabel mahasiswa. Jadi kalau kita lihat kode prodinya akan merefer ke tabel prodi kolom kode prodi. Ini kalau misalnya kita menemukan hubungan one to many atau many to one. Jadi one to many atau many to one itu sebenarnya bersama. Jadi yang many-nya itu akan menyimpan kunci dari tabel atau dari entitas one-nya. Kardinalitas one. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalnya kardinalitasnya many to many? Jadi kalau misalnya ada dua entitas yang memiliki hubungan many to many, misalnya dosen dan mata kuliah, di mana satu dosen itu bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah dan satu mata kuliah bisa diajar oleh banyak dosen juga, maka transformasinya seperti ini. Jadi untuk tabel atau entitas dosen, untuk atribut NIDN turun, kemudian nama dosen juga turun, dan ini menjadi tabel dosen. Kemudian mata kuliah, kode mata kuliah itu akan turun sebagai field kode mata kuliah, kemudian nama mata kuliah itu akan turun menjadi kolom mata kuliah, kemudian menjadi tabel atau relasi mata kuliah. Ini yang kedua, entitas yang kedua, entitas mata kuliah. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Karena kardinalitasnya many to many, maka akan muncul tabel baru. Ya, tabel ini kita kasih nama misalnya tabel mengajar, oke. Di mana kolomnya adalah NIDN yang diambil dari entitas dosen tadi, kemudian kode MK diambil dari entitas mata kuliah, dan hari yaitu entitas atau atribut yang dimiliki oleh relasi atau relationship mengajar. Jadi di mana NIDN mengacu kepada NIDN, kemudian kode MK mengacu pada tabel mata kuliah yang ada di kode MK yang ada di tabel mata kuliah. Ini kalau misalnya kita memiliki hubungan many to many. Selanjutnya, untuk pemetaan hubungan one to one. Jadi misalnya ada dua entitas memiliki hubungan one to one. Misalnya dosen mengepalai prodi. Maka proses transformasinya, kita punya atribut NIDN itu akan turun sebagai kolom NIDN, nama dosen juga akan turun sebagai nama dosen, kolom nama dosen, kemudian tabel dosen atau relasi dosen. Kemudian untuk prodi, entitas prodi, kita turunkan kode prodi, atribut kode prodi akan menjadi kolom kode prodi, kemudian nama prodi, atribut nama prodi akan jadi kolom nama prodi, kemudian kita tambahkan NIDN, ini sebagai konsekuensi one-nya tadi, kemudian tanggal penugasan. Nah, ini kita kasih nama tabel prodi, di mana NIDN-nya mengacu pada NIDN yang ada di tabel dosen. Ini kalau misalnya kita nanti menemukan entitas yang memiliki hubungan one to one. Nah, selanjutnya atau yang terakhir adalah bagaimana kalau misalnya pemetaan hubungan uneri. Jadi misalnya dosen membimbing dosen. Jadi dia berrelasi ke entitas itu sendiri. Di mana entitas dosen punya NIDN, nama dosen, dan tanggal lahir, maka
proses transformasinya menjadi seperti ini. NIDN turun sendiri, nama dosen, tanggal lahir, kemudian ID pembimbing. Ini kita kasih nama sebagai tabel dosen, akan tetapi ID pembimbing itu sebenarnya adalah NIDN seorang dosen yang mengacu ke NIDN. Jadi satu dosen bisa dibimbing oleh satu dosen, atau satu dosen bisa membimbing banyak dosen. Nah, inilah rekan-rekan sekalian proses transformasi ERD atau Entity Relationship Diagram menjadi tabel pada basis data relasional. Semoga video ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan ikuti video saya selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.